Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Al-ayah astagfirullahaladzim, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu lan sedherek-sedherek doyo kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Moga sarangan kita ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala fi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam yang telah mempertemukan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita hidup di dunia ini tentu menginginkan kebahagiaan. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia, dan berilah kami kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, kita menginginkan kebahagiaan, ya mending bahagia di dunia, bahagia di akhirat, daripada di dunia tidak bahagia, di akhirat tidak bahagia, ya sama seperti rizki. Ya, rizki banyak dan barokah itu lebih baik daripada sedikit dan tidak barokah. Jadi kita menginginkan yang baik-baik, yang mulia, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Nah, di antara upaya kita untuk bisa meraih bahagia itu adalah dengan mengkondisikan hati kita. Karena pusat kebahagiaan itu adalah sebenarnya ada di dalam hati, bukan di dalam fisik, ya. Kebahagiaan yang sejati yaitu ada di dalam hati, ada di dalam kolbu kita masing-masing. Orang miskin menurut kita mungkin tidak bahagia, tapi mungkin dia juga bisa bahagia karena menikmati kemiskinannya. Karena kaya dan miskin itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kewajiban kita hanya usaha atau ikhtiar, berusaha, tawakal, dan berdoa kepada Allah. Orang yang mungkin dianggap bahagia oleh kita belum tentu bahagia. Dunyane mambrah-mambrah, duitnya pirang-pirang, gedongnya mangkrong-mangkrong, mobilnya pirang-pirang, apakah itu bahagia? Belum tentu. Ya, bisa bahagia, bisa tidak. Karena kebahagiaan itu ada di dalam hati. Nah, supaya hati kita bahagia, kita harus menjaganya. Kalau dulu kita sering dengar istilah jagalah hati. Sangat terkenal dulu lagunya itu, jagalah hati begitu. Agim, ya. Ya. Nah, supaya kita menjaga hati, ya, bagaimana upaya kita? Karena hati itu ada yang sakit, ada yang sehat, ya, ada yang bahkan ada hati yang mati. Hati yang mati itu yang bagaimana? Sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Iki kula ngajine sok pada mriki nggih, kula nyetel kamerane teng mriki. Dadi kadang-kadang madhep jenengan gitu nggih. Nanti saya edit, saya upload di YouTube nih nanti kalau suaranya tidak bermasalah. Kadang-kadang bermasalah ini mic-nya. Kabelnya mungkin kurang kenceng itu, ya. Ini bisa untuk jarak jauh ini, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian,
Nah, kita harus menjaga stabilitas hati. Ini kebahagiaan pusatnya di situ. Jadi stabilisator hati harus kita jaga. Nah, bagaimana upaya kita untuk menjaga hati agar hati kita ini bisa menunjang seperti yang diharapkan? Hati yang sehat, hati yang baik, hati yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena hati kolbu itu adalah, kolb itu artinya molak malik ya. Maka dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan bahwa ada segumpal darah yang itu baik, maka itu bisa menjadi baik semuanya. Tapi kalau itu buruk, maka bisa menjadi buruk semuanya. Apakah itu? Yaitu kolbu, hati kita. Jadi ini pusat ya. Ini juga bisa sebagai pusat kebaikan secara fisik ya. Fisik hatinya, kalau hatinya bagus maka yang lain insya Allah menjadi bagus. Nah, secara mental, secara spiritual juga demikian. Maka saya akan menyampaikan sedikit ini, mungkin bapak-bapak ada yang sudah pernah mendengar, ada yang mungkin belum ya, bagaimana upaya kita untuk menjaga dan membersihkan hati kita. Ada 9 yang ingin saya sampaikan ini. Yang pertama adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Kemarin waktu Goes Pak Saiful menyampaikan, kita juga bisa berzikir dengan perbuatan ya. Berzikir itu kan bisa dengan hati, bisa dengan lesan, bisa juga dengan perbuatan. Ya, termasuk kita datang majelis ini insya Allah mudah-mudahan termasuk berzikir kepada Allah. Nah, secara khusus zikir itu adalah dengan menyebut nama Allah secara lisan ya. Maka orang-orang yang beriman dijamin oleh Allah akan mendapatkan ketentraman hati apabila dia mau berzikir menyebut nama Allah. Sampai akhir hayatnya, bahkan orang yang sedang sakaratul maut kita tuntun dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Orang yang mau mati malah justru yang paling penting, saat-saat paling kritis niku nggih. Nah, karena orang mau meninggal juga nanti banyak bisikan, godaan. Kalau yang imannya tidak kuat nanti malah jadi terpeleset di akhir hayatnya. Nah, orang yang beriman itu akan hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati kamu menjadi tenang. Allah yang kita ingat itu menjadi tenang. Kalau selain Allah yang mendominasi pikiran kita, hati kita tidak tenang, Pak. Yang ada dalam bayangan kita yang paling dominan itu apa? Nah, itu. Yang menjadi ilah bagi kita itu apa? Yang paling penting dalam hati kita itu apa? Nah, mestinya Allah nomor 1. Jadi kita senantiasa meniatkan segala sesuatu nomor 1 itu adalah karena Allah. Maka dalam setiap lafaz niat itu apabila dilafadzkan mesti di akhir bacaannya itu ada lillahi ta'ala, krono Allah ta'ala. Jadi kita ini dijamin oleh Allah bagi siapa saja yang mengingat Allah, berzikir menyebut nama Allah. Nah, jadi kita ini senantiasa berzikir ya, dalam hati kita meyakini bahwa semua anugerah adalah pemberian Allah. Itu sudah zikir. Kemudian dengan lisan kita mengucapkan bismillah, alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Dan ayem niku nggih. Nah, ini menjadi salah satu prioritas bagi kita. Di kalangan kita jarang zikir secara berjamaah, jarang bersolawat secara berjamaah. Tapi insya Allah berzikir secara perbuatan
kita bersolawat dalam pengertian mengagungkan Nabi, insya Allah kita selalu. Nah, ini menjadi prioritas bagi kita. Yang pertama adalah senantiasa berzikir atau menyebut nama Allah. Anak-anak kita mungkin bersikap yang kurang sopan, ya kita istighfar, astagfirullahaladzim. Ya ucapkan ucapan itulah terbiasa, masya Allah, la haula wala quwata illa billah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, agar terjaga hati kita adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran. Nah, ini juga termasuk salah satu bentuk zikir yang secara real adalah membaca ayat-ayat qauliyah, membaca ayat-ayat Allah yang tertulis. Bukankah di dunia ini tidak ada bacaan yang melebihi kemuliaannya daripada Al-Quran? Luar biasa. Itu anak kecil kalau membaca Quran, walaupun belum tahu artinya, walaupun belum paham maksudnya, itu sudah mendapatkan kebaikan. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran sambil mentadabburi, sambil memahami isi kandungan Al-Quran. Maka ini di poma sing urung duwe Quran terjemah. Gitu. Bukan sing urung duwe Quran terjemah nang omah ya tuku ngesuk. Nah, ya yang kecil boleh nek mripate esi awas. Nek sing kira-kira mripate wis mandan kudu disambung karo kaca, ya sing mandan gede Quran. Ya minimal kita seumur-umur itu pernah baca artinya begitu ya. Ya gelera begitu ya. Syukur kita mengikuti kajian-kajian tafsir, kajian apa itu kan bagus. Kajian Ustadz Adi Hidayat, kajian Gus Baha atau siapa itu kalau kita ada waktu bisa menyimak pengajian-pengajian mereka. Dan orang yang membaca dan yang mendengarkan itu akan mendapatkan rahmat Allah. Berapa pahalanya itu per huruf? Ya per huruf satu kebaikan akan dilimpahkan bisa 10 kebaikan, bahkan kalau membacanya di bulan suci Ramadan itu tidak ada ukurannya, saking banyaknya. Ini bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Maka kalau ada bacaan Al-Quran supaya kita menyimak. Kalau ada acara-acara itu kan biasanya ya di hajatan atau di acara apa, kalau ada bacaan Quran meneng disit cep meneng disit, engko bar maca Quran ya tetap meneng ya. Jadi kita berusaha. Maka saya jarang nyetel Quran di mobil, kalau perjalanan itu jarang saya. Mbok ndopok anu Quran malah dicambin dopok begitu, kecuali diam pada istirahat semua dia setel murotal. Meneng ya, arep nyetel murotal ya gitu. Jadi jangan disambi dopok, ngobrol ya, tidak menghargai ya. Jadi kita menyimak bacaan Quran. Nah ini diantaranya. Yang kedua adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Baca misalnya Al-Fatihah, jenengan bisa ngitung pirang huruf. Jajal kau dihitung dewek lah. Al-Fatihah mulai Bismillahirrahmanirrahim niku 19 huruf. Nah, 19 huruf. Nah, satu kebaikan akan dilimpahkan, 10 kebaikan bisa dilimpahkan, bahkan Allah yang akan mengukur kebaikannya. Jadi Nabi menyampaikan ukuran-ukuran kebaikan yang ada di dalam ibadah kita itu adalah rambu-rambu sebenarnya. Itu kan hak prerogatif Allah untuk melipat gandakan pahala kebaikan ya. Jadi sekian banyak pahalanya, sekian banyak itu kan hanya untuk memotivasi. Misalnya sholat jamaah ini. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih baik keutamanya 27 kali derajat daripada sholat sendiri. Itu kan untuk memotivasi hakikatnya ya. Jadi kita hendaknya bisa memanfaatkan kesempatan untuk
membaca Al-Quran ketika ya rutin lah tiap hari, monggo waktunya jam berapa, nyamannya jam berapa. Kemudian yang ketiga, ini adalah kita dengan berusaha sholat dengan khusyuk. Nah, sholat khusyuk. Ya. Jadi orang-orang soleh itu berusaha supaya sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk itu sholat yang bagaimana? Nah, ini kan banyak uraiannya. Ini perlu dilatih, perlu dibiasakan, perlu dicoba terus ya. Karena khusyuk yang sebenarnya itu ya, kalau menurut ulama itu banyak penjelasannya, banyak. Kalau Quraisy itu menasihati kalau sholat khusyuk itu seolah-olah kamu akan ini sholat yang terakhir, sholat yang terakhir kamu ini. Nanti setelah sholat kamu mati. Nah ini. Jadi kita tambah mati itu. Sholat terakhirku gini. Nah. Kemudian kalau upayanya banyak caranya ya. Satu dengan menyiapkan syarat rukunnya itu. Syarat rukunnya harus dipenuhi. Bersih pakaiannya, bersih tempatnya, bersih badannya, begitu ya. Kemudian sudah berwudu ya, syarat rukunnya dipenuhi. Kemudian kita sholat sambil berusaha nggih, memahami arti bacaan yang kita baca. Nah, itu. Ini diantaranya upayanya. Sambil memahami arti bacaan sholat yang kita baca. Allahu Akbar berarti Allah Maha Besar. Kalau dalam hadis Nabi yang sangat populer itu, kita sholat menghadap Allah itu dalam posisi kondisi al-ihsan ya. Al-ihsanu anta'budallahu ka'annaka tarohu wa illam takun tarohu wa innahu yaroka. Jadi kamu ibadah sholat termasuk diantaranya adalah dengan seolah-olah kamu melihat Allah di depan kamu. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Jadi ini sudah tingkatan tinggi ya. Kalau sholat secara fikhiyah itu sebenarnya kan gampang. Ya, asal terpenuhi syarat rukun wajibnya ya wis lah. Allahu Akbar ya. Langsung baca Al-Fatihah. Bar Al-Fatihah terus ruku, apakah sah niku, Pak? Tapi kan eman-eman. Nah, karena ada bonus-bonus yang ada istilahnya sunnah ya. Sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah itu contohnya apa? Bacaan suratan sesudah Al-Fatihah, itu sunnah qauliyah yang diucapkan. Sunnah fi'liyah itu contohnya apa? Adalah perbuatan dalam bentuk perbuatan. Nah, ini. Jadi perbuatan-perbuatan yang bukan termasuk rukun dari sholat itu adalah masuknya kepada sunnah-sunnah secara fi'liyah di dalam sholat. Dalam wudu misalnya, dalam wudu itu kan ini kan tidak wajib ya cuci tangan, tapi ini sunnah. Tapi itu lebih baik dilakukan. Kalau rukunnya wudu itu hanya 6 ya, ada 6. Nah di luar yang itu ini adalah sunnah. Nah ibaratnya itu kalau wajib ya kita hanya apa ya, cara wong dagangnya ya bali modal. Nah, belum dapat untung, belum dapat bonus, ya pas-pasan lah ya. Tapi kalau sunnah-sunnahnya dilakukan, maka itu menjadi bonus. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, kita berusaha memperbanyak yang bisa kita lakukan secara sunnah. Tadinya saya sebenarnya mau membahas masalah ini, tapi saya belum siapkan materinya itu. Jadi tentang riwayat tentang hukum Islam. Riwayat tentang hukum Islam ini dulu pernah saya pelajari itu. Kenapa ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, kemudian ada apa lagi satu ini 5 ya. Wajib, ada halal, haram, wajib, sunnah,
makruh ya, mubah ya. Nah, hukum-hukum itu dulu tidak ada sebenarnya zaman Nabi. Itu adalah merupakan modifikasi para ulama untuk mempermudah. Kalau zaman Nabi nggak ada. Ini wajib, ini sunnah, itu nggak ada. Jadi sifatnya adalah perintahnya umum ya. Nanti diambil dari Quran, dari hadis, berdasarkan kaidah-kaidah usul fikih, lalu ada muncul wajib, lalu muncul sunnah ya, lalu muncul haram. Nah, ini antara lain. Jadi kita perlu tahu sedikit tentang itu. Nah, kembali Bapak Ibu, ini sholat yang khusyuk adalah upaya kita untuk menenangkan hati. Karena sholat yang diterima hakikatnya adalah sholat yang khusyuk ya, sholat yang khusyuk. Cuma khusyuk tidaknya kita itu kan yang tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus terus diupayakan. Kemudian yang keempat ini adalah dengan bersilaturahim ya, atau bersilaturahmi. Maka dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan, barang siapa menjamin untukku satu perkara, aku jamin untuknya 4 perkara. Hendaknya dia bersilaturahim ya, menjalin hubungan yang baik. Niscaya keluarganya akan mencintainya, diperluas rizkinya, ditambah umurnya, dan memasukkannya ke dalam surga. Jadi ini silaturahim. Ya termasuk kayak ini kan termasuk nilai-nilai, mudah-mudahan termasuk salah satu silaturahim atau silaturahmi. Silah niku nyambung, rohim itu bisa kasih sayang. Bisa juga rahim dalam pengertian adalah gua garban ibu, jadi menyambungkan tali persaudaraan. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah berpesan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, atau qati saja dalam hadis yang lain. Tidak akan masuk surga orang yang memutus persaudaraan. Gawat niki, gawat keliwat-liwat niki. Memutuskan gara-gara pilihan partainya beda orang wabuh. Gara-gara pilihan bupati beda, jadi putus hubungannya. Gara-gara pilihan di lurah, nah nanti orang wabuh nah gue. Ya ngesuk diuji ke di desa jenang kayak. Ya memang kadang-kadang politik itu bisa membuat jadi berubah segalanya. Termasuk sepeninggal Nabi, persoalan yang paling besar muncul adalah masalah politik. Munculnya pertikaian-pertikaian antar kaum muslimin, bahkan berdarah-darah, bahkan sampai terjadi di Karbala itu ya, anaknya sahabat Ali itu sampai dipenggal kepalanya. Masalah politik nih Pak. Makanya kita tidak heran kalau politik begitu ramai ya begitu politik. Politik kan syahwat, nafsu ya, syahwat kekuasaan. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kembali ke sini kita dengan menjalin silaturahim, monggo dijalin silaturahim. Kakange, adine, mbakayune kabehan mbok ana sing nganti ora wawuhan, mumpung esih urip disambung namaning. Nganti ana sing ora wawuhan lah. Kerengan. Nek jaman biyen akeh padu ya, nek siki wis langka padu miyen. Padu rame banget. Siki ora anak kayane wis. Angel go padu lah siki lah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang keempat. Nah, kali disambi niku nggih, monggo Bapak-bapak nggih. Nah, yang kelima, kita ini dengan berusaha, ini barang gampang tapi ketone manden angel nggih. Kula besok nyoba sih kelalen bae. Dengan kita mendawamkan wudu, berwudu, seneng wudu, beradus ya, terus wudu. Ya, terus mengko arep salat kan wis kepenak, wis wudu. Nah, nek kula jenengan sami niki termasuk golongan sing kepenak.
angel batale. Nah, angger kaya kan sokane anu nek senggolan batal, nek kula jenengan sami kan mboten. Nah, mangke nek batal kepripun? Wudu maning. Nah, batal maning wudu maning. Nek bisa. Nek bisa niku nggih. Ya wudu. Jadi ini termasuk upaya kita untuk menjaga. Ya umpamanya kita ada yang menganggap itu batal bersentuhan laki-laki perempuan kan jadi jaga. Kan ada itu. Aula mastumun nisa itu kan penafsirannya ada dua itu. Ada yang bersentuhan, malah ada 3 penafsirannya. Yang pertama itu bersentuhan, pokoknya bersentuhan dengan wanita ya. Selain mahram ya. Kemudian yang kedua bersentuhan dengan nafsu. Wah. Yang ketiga itu bersentuhan dalam pengertian adalah berhubungan badan ya. Suami istri. Nah, itu penafsirannya. Nah, dengan berwudu ini kita insya Allah akan dijaga lah ya. Ini kan orang suci berarti nggih. Orang suci. Maka ibu-ibu ini saya sering pesan juga kepada anak-anak remaja putri nek gawe klambi sing kepenak nggo wudu. Bapak-bapak nggih niki kan kepenak niki. Gawe klambi sing anu mrekejet nang kene truk angel bak. Kecuali diuculi, ya nek diuculi bapak-bapak mboten napa-napa nggih. Lho diuculi kene hil. Yo kepangan sesek lambine. Pesen teng tukang jahite niku tangane kan omber niki nggih. Sing lengan panjang terutama. Nggih nek lengan pendek sih anu pun gari tekuk setitik nggih niki sing bapak-bapak niku. Niku termasuk salah satunya. Jadi upaya kita untuk mempermudah berwudu. Nah sebenarnya wudu itu sederhana. Cuma kita karena banjir air itu banjirnya gede tur gitu kan ya. Sebenarnya nggak mesti gede itu. Karena yang penting terkena aliran air itu. Bahkan nanti ada tata cara berwudu ketika memakai sepatu. Nah, itu ada. Berwudu ketika tidak ada air. Diganti dengan tayamum. Wis kepenak banget iki pokoknya. Agama Islam kan agama sing ngepenakna. Nah niku. Apa maning yang kita ini banyak bonusnya akeh sing kepenak-kepenak iki. Jadi simple, ribet, tidak banyak dan tidak repot. Maka upaya kita ini ya berusaha. Umpamanya kita tidak bisa full 24 jam berwudu, ya minimal kita sering berwudu. Badai melakukan kebaikan apa saja lebih baik jika diawali dengan berwudu. Bahkan suami istri kalau mau berhubungan itu disunahkan untuk berwudu. Wudu nggih ibu-ibu kan wudu niku nggih nek badhe sareng ibu nggih. Nah, wudu dulu gitu. Itu termasuk sunah Rasul. Terus nek badhe mindo nggih wudu malih, mboten perlu adus, Pak. Wudu cukup wudu. Nek badhe tanduk niku nggih. Niku cukup wudu. Nah, ini termasuk wudu ini apa? Untuk menjaga men setan orang melu. Allahumma jannibni syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana gitu kan berdoa. Men didoakan sakang aring setan, setane melu ngriwugi. Soalnya setan kuwi ngimpleng-ngimpleng kula jenengan sami terus niku nggih. Nah, ini banyak keterangannya, ini terbatas waktu ya, secara ringkas saja. Kemudian yang keenam yaitu dengan bersedekah. Nah, memperbanyak sedekah. Sedekah wis ora nguyahi nang komplek ngene. Pokoke sing paling sregep sedekah ya wong Cigobang, ya. Sregep itu. Siji anu akeh bakul panganan nang kene, loro perek pasar, akeh warung. Ini pakiran kayakno, pakiran sokan bingung golek bagi panganan saking akeh, Pak. Saking akeh. Anu mboten dijadwal. Nah, bersedekah ini antara lain bentuk sedekah. Maka saya sering berpesan di mana-mana sing gawa wis ikhlas, sing mangan juga kudune ikhlas. Aja ora ikhlas. Ya kan makruh lah, apa maning krungu sing gawa iki kan
Nah ini ya alhamdulillah ki apa ki ya wana cingkik apa ya. Oh ya aku lawas banget orang mangan cingkik ya. Wah buk ya. Ya. Sana cingkik nggih Pak Haji nggih. Oh iya ngapal Pak Haji niki. Oh nggih nggih. Awuk nggih. Kupat nenek. Bocah iki wis ora kenal panganan kaya iki. Kenale siki chicken nugget, sosis. Terus geprek, ini ngerti bocah iki. Nek miyan ya macane cingkik, awuk, terus apa kae? Jiwel cetil iku. Siki bocah siki kok nyebutna ki apa? Cetil iku ora durung karuan ngerti. Ya umpamane ngerti kene komplek pasar caplek mau ngerti anu saking seringnya berumpuk. Nah, kita bersedekah. Bersedekah ya semampunya. Dan ini sulit bersedekah niku sulit, Pak. Barang angel. Gampang tapi angel tuh kadang-kadang gampang. Siki kula nyontoni, kula sok ya maring awake dewek niku. Jadi bersedekah karena berbalas budi niku kan tanda tanya. Kula jenengan sami dikirimi panganan. Nah niku. Nah wong isin balik nak kosongan. Nah niku kan. Akhirnya kan diisi. Nah niku kembali kepada hati kita. Ki anu sedekah apa udu? Sedekah ikhlas apa ora? Balik maring awake dhewe. Jadi sedekah yang baik itu sedekah tanpa embel-embel, tanpa pengejaluan, tanpa pamrih, los ya wis los setrum wis. Niki kula sedekah niki. Kula mau makan arep diumumnar ora terserah kowe. Ora usah mikirin nak wis. Kaken perhitungan malah sidane dadi macam-macam gitu. Nek dadi panitia aja mikiri ikhlas apa ora sing penting akeh. Panitiane, Pak. Sedekah niku kan nggih. Sing penting banyak dan ikhlas itu lebih baik daripada sedikit tidak ikhlas. Setitik ora ikhlas ya lebih apik akeh ikhlas. Umpamane sik ora ikhlas insyaallah kok suwe ikhlas, Pak. Ikhlas itu kan masalah hati ngono. Suwe ngono kan ngono. Ya. Kan tidak seketika itu ya. Orang wakaf mungkin ya. Mungkin wakaf awal-awalnya itu dia banyak godaan, banyak cobaan, suwe ikhlas ya. Mudah-mudahan ikhlas. Maka kita doakan mudah-mudahan orang yang bersedekah ini diterima, diberkahi, dilipat gandakan pahalanya. Amin ya robbal alamin. Dan itu harta kita yang sebenarnya. Maka dalam hadis itu dalam kitab Mukhtarul Ahadis itu ada hadis yang menyampaikan la hasada illa fisnataini. Janganlah kamu iri dalam dua hal. Satu kepada orang yang punya ilmu diamalkan, yang kedua kepada orang yang punya harta ditasarufkan di jalan Allah. Ini kita boleh iri. Kalau selain dua hal ini kita tidak boleh iri. Jadi kita antara lain upayanya dengan bersedekah. Ya sedekah maring sapa bae kena, maring sapa bae ulih, khususnya maring wong sing berhak menerima, umpamane ora maring sapa bae. Nah, ini sedekah. Apalagi nanti kalau sudah bulan suci Ramadan, yang namanya sedekah itu luar biasa. Seteguk air itu mendapatkan anugerah kemuliaan kebaikan yang luar biasa. Jadi kita ini mikir-mikir kadang-kadang aku arep awe ki isin anu titik. Nah, itu kan wis beda. Ya kan? Udah awe ya lah. Dan ini memang butuh mentalitas bagi kita. Awe karo ngarep-arep gitu kan kita masih begitu ya. Aku awe menko iku. Sing ngarep-arep. Nah, padahal mestinya kita kan tadi saya sampaikan lillahi ta'ala. Aku niat sedekah ya Allah, moga-moga ditampa. Makanya dulu ada cerita itu orang yang kena ya yang terperangkap di dalam gua itu kan supaya mencari amal yang ikhlas. Kula jenengan sampe kon golek amal sing ikhlas dewek-dewek dipetani jajal mangga niku amale kula panjenengan sami ya pirang dina kiye lah 3 dina amal sing paling ikhlas apa catat misalnya ana 100 amal ya aku sedekah aku mangkat ngaji aku aweh duit aku nyemplungna kotak amal aku
ya dan sebagainya. Sing paling ikhlas ndi jejal. Nah, bahasa-bahasa nu pada orang ikhlas ini ya. Maka ini menjadi PR bagi kita. Jadi orang ikhlas itu antara lain tandanya kalau dalam keseharian itu adalah dia istiqomah. Kalau saya mengamati itu orang ikhlas itu istiqomah, Pak. Wis pokoke arep udan, arep panas, arep ada badai, ada apa, dia tetap istiqomah, Pak. Tidak terpengaruh. Itu orang diantaranya tanda orang ikhlas. Artinya tidak terpengaruh oleh hiruk pikuk suasana. Nah, orang yang kurang ikhlas itu kan kadang-kadang beramal ya tidak istiqomah gitu ya. Maka sedikit tapi terus-menerus itu lebih baik daripada banyak tapi cuma sekali. Maca Quran, Pak, rampung sedina sewengi 30 juz. Tapi pisan tok. Nah, itu lebih baik tiap malam ya berapa lembar begitu. Jadi ini antara lain sebagai pengingat bagi kita supaya kita ini gemar bersedekah walaupun hanya sedikit. Sedekah yang paling mudah apa? Yang menanamkan kebaikan kepada orang lain. Maka Rasul dalam sebuah hadis menyampaikan tabassumuka biwajhi akhika laka sodaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sodaqah. Ini paling gampang. Ini yang paling gampang nih. Jadi sedekah itu tidak mesti harus banyak sedekah. Nek zakat kudu akeh. Ya, sesuai dengan takarannya. Bemukur 2,5%. 2,5% dari 1 juta berapa itu berarti Pak Haji? 2,5% dari 1 juta. Selawewu nggih Pak Haji nggih? Bukan 250 kan? Kalau 250 itu berarti 25% nggih. Nah. Zakat sing paling gede niku 20% ya. 20 apa 25 ya? Harta rikas itu. 25 ya. Nah, ini. Niku harta nang jenengan jijik nang buritan gacrok nemu emas 30 kilo. Nah, gue zakatnya gede. Tapi nek zakat-zakat biasalah kecil. Iya. Jadi harta anu cilik banget. Malah sing gede gue Pak Tani ya. Pak Tani 10%. Petani zakatnya 10% niku Pak. Umpamane oleh rongton berarti 10%-nya pinten? Rongton. Gede banget Pak Haji niku masalah. Tani Pak padahal ini. Petani juga sekarang lagi kayak gini kondisinya. Kadang-kadang untuk biaya perawatan kadang-kadang mboten balik niku. Mulai dari tenaga nggih. Nggih, nek bocah siki kayane ora kenal lho. Mulai dari macul, gawe leleran siapa ya? Terus tandur ya. Terus durunge tandur kan Daud gisit ya, Daud baru tandur, bar tandur terus matun pisan, matun pindo, bar matun pindo terus gari panen gari terus dipek, bar dipek terus dieler. Isine gatel kabeh. Isine gateli kabeh awal sampai akhir. Anu zakate 10%. Nah, pelanjaran sampai itu duit-duit sing pada kepenak ya setitik kan cara. Itu yang minimalis lah. Lebih dari itu ya nggak apa-apa, malah lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian yang ke-7 ini kita membiasakan ya. Jadi memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada orang lain berbuat salah itu cepat-cepat kita harus memaafkan. Ini kula kadang-kadang Pak Saiful niku nggih tengaring acara Ibro niku kan makili tuan rumah. Jadi kadang-kadang nggih abot niku nggih makili tuan rumah kon njaluk nang ngapura. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Wis ora bisa ngomong. Mboten saged ngendikan nggih. Jadi mungkin dia kesalahan, makanya niki perlu diikroraken panjenengan. Kula suwunaken pangapunten nggih Pak Bu nggih, alhamdulillah. Bombong Padang mengko nang aring alam barzah niki. Nah, fa'fu anhum ya.
supaya kita ini memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai kita ini tidak ada maaf bagimu. Kan begitu dulu pernah terkenal. Kemudian yang ke-8 ini Bapak Ibu saudara sekalian adalah dengan mengingat bahwa semua hal akan mendapatkan pahala dari Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah pun niscaya dia bakal mendapatkan balasan kebaikannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun hanya sebesar biji zarrah, maka Allah akan melimpahkan balasannya. Jadi kita ini baik dan buruk itu akan mendapatkan balasan. Nek kemutan kiye jane kula jenengan sami ki ya ngati-ati banget. Tapi nek ora kemutan kiye, oh ya wis karepe dhewek. Hidup di dunia ini menjadi terkendali karena kita ini merasa bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ya kok ditakoni mengko ya. Sing ditakoni kudu cangkeme maning mengko. Cangkeme mu ditutup nika teng surat Yasin nggih. Kula mone mboten nalar kula Pak, mboten tekan gede kula mboten masa sing ngomong tangane niku. Tapi bahasa kula dolan-dolan niku maring luar negeri terus nang aring airport niku nggih. Mukur kaya niki tok Pak, tul kaya niku. Nah niku. Oh iya, metu kabeh datane kula niku Pak. Jadi ini antara lain ya sinyal lah bahwa kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban dan yang akan berbicara ini adalah tangan dan kaki kita, ya, tangannya, kakinya sebagai saksinya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah kita dengan mengingat dosa dan kematian. Jadi kita ini kemutan karo dosa-dosane dewek-dewek ya dosa. Hitung-hitung dosane kula jenengan sami iki kathah sanget iki kadang nelangsa jane nek lagi kemutan dosa, nek lagi kelingan dosa. Tapi nek lagi ora kelingan dosa, oh wis sekarepe. Nah, maka ketika dosa, maka dalam sebuah pepatah disampaikan bahwa tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar ketika taubat terus-menerus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, cilik, suwe-suwe dadi gede. Nek cara pepatah kula jenengan sami, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Cilik, ikih, suwe-suwe akeh. Niku. Lah anu mukur pisan ikih, lah mukur separo ikih. Lah orang ana sing weruh ikih, lho kakek ikih suwe-suwe ya. Oke, dari gunung. Nah, dari gunung angel dungkare. Ati nek wis kaya kuwi kaya pancine kula jenengan sami. Panci nek nembe ireng setitik digosok ya kepenak, tapi nek panci ireng kadang-kadang pancine karo irenge kandel irenge. Wah, dikerok ya angel wis. Dikerok kosok karo kae sing berarti ngresiki. Kosok urung resik malah ke kotor sing ngosoke. Kosok tambah ireng. Kosok suwe-suwe malah bolong. Iki pengalaman bolong iya. Mugane pancine wong desa kuwi ora dikumbah, mbokan malah dadi bolong. Panci nang kota le meling-meling. Panci nang kana sing mian karo pawon ya wis men. Nek ora ireng kuwi ora enak wedange, Pak. Oh, pancine anyar ya ora enak wedange. Ngene pancine sing bodol. Dikot sakit tok paling dikumbah dhuwure. Nah. Jadi ini ya gambaran hati kita itu kira-kira begitu. Maka kita tiap hari sholat, tiap hari dzikir itu dalam rangka untuk membersihkan dosa-dosa kita. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semuanya memiliki dosa. Sing orang dia dosa Kanjeng Nabi tok. Karena Nabi ketika berdosa diingatkan, maka Nabi itu mempunyai sifat maksum, dijaga dari dosa. Nek kula jenengan sami sing jaga sapa. Orang anak malah pada barang ngajak maksiat, sokane nah niki.
Siki peluang maksiat kan lebih kepenak, apalagi zaman medsos niki. Maka kita ini hendaknya ingat ya sering ya, bahwa kita ini nanti akan mati ya, mengingat dosa kita ya. Dan kematian itu tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Malah dalam Al-Qur'an itu kan orang-orang nanti akan menyesal. Kayak sinang kuburan sih kayak menyesal, Pak. Sinang kuburan, sinang alam barzah niku akeh sing menyesal getun kepengin bali maning. Ya, kepengin bali maning niku. Bahkan nanti di akhirat itu banyak orang yang pengen bali maning maring dunia. Kepengen beramal tok titik tok bae lah wis. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa kum minas sholihin. Jadi ngajuk Pak getunen Pak. Iya. Nah kula jenengan sami senang dunya kita gebyar kok wis kelalen kabeh pokoke. Wis nang akhirat nang alam barzah dewekan tengah tengung ngenteni kiamat, kapan ya kiamat teka ya. Ini langkah sing ngirimi sing merekna padang kuburane kayak alam barzah, alam kubur, alam transit sedela nang alam barzah. Bapak kaya kula jenengan sami ibune sing pun seda ki pada ngenteni mukane nek ditongakna padang ditongakna maning padang maning dosane berkurang ilang mukane poma dipoma khususnya ahli waris anak-anake kon pada seneng dongakna wis nang ora bisa ngapa-ngapa ujar-ujare kula jenengan sami mien bapakku ya wong sing ora ndek dosa ujare nggih tapi wong sing jenenge menungsa ya mesti ndek dosa. Maka kita robik fili waliwa lidayya. Kita sebagai orang Islam juga gitu. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira sudah waktunya kita akhiri dengan bacaan hamdalah sarang-sarang monggo. Alhamdulillahirabbil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.